Jadi di sini aku mau membuat database tables. Lalu kita ke tables. Lalu kita ke data table. Di sini kita diarahkan untuk ke dalam direktori app, page, dan tables. Dia di pages. Lalu dia ada di tables. Dia ada di HTML. Kita copy saja. Lalu kita taruh dia di kita paste aja. Lalu kita rename dia. Di sini aku mau pakai data mahasiswa. PHP. Putri, dia kenapa nggak mau? Kenapa dia merah? Kemudian kita buka si data mahasiswa. Ada Syah, sabar ya Syah. Ini nggak bisa tadi selamatkan. Tadi kan ada ini, udah kan udah hijau di sini kan. Lalu di sini kita akan merubah si main konten ini dengan PHP, Ctrl S. Sini juga kita Ctrl S. Di Telegram ini, Bang Tama, Bang Sarip, si Nando, si ini mereka Kembali lagi. mereka nggak bisa aktif. Telepon. Lalu kita refresh. Nanti kalau di Excel Yang akan munculnya seperti ini. Selanjutnya untuk di data tables ini kita lalu kita cut. Coba aku mau duduk di tempat Asya. Pindahkan dia Asya lupa Asya. ke header. Kita pastikan dia di paling bawah. Kita save. Kita kembali ke data mahasiswa. Kita beralih ke JavaScript jQuery data table. Semester biasanya yang digunakan adalah Selanjutnya kita copy di sini. yang akan beralih lagi ke sini. Namanya dashboard yang balik lagi ke data mahasiswa dan datanya masuk. Kita buka file folder. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini. Tapi ini yang bikin itu apa? Aku nggak bawa handphone. Kita pastekan dia di sini di bawah. Insya Allah bisa. Aku usahain. Kamu bikinnya di mana di sini coba? Lalu kita kembali ke data mahasiswa.
kita Tetap gak mau terima. Apanya yang merah? copy di function, terus kita cut, Ini tanda ini. kita taruh di Oh, coba kamu lihat apa sih Asya? Bisa diperlukan punya Asya. PHP-nya. Aku belum. Ini baru upload itu. Udah mau. Lah, ini indeks PHP HTML kenapa dipakein PHP, Dodol? save. Enggak ada perasaan. Ntar dulu. Ada. Indeks namanya juga. Selanjutnya ini kita hapus aja dari sini sampai tag atas. Kayaknya berarti lo harus berusaha lagi dari awal sih kan itu. Kita ini udah aku hapus, udah aku delete. Kemarin baru ini aku tinggal ya. Selanjutnya dari bagian 900 ini sampai ke bawah kita hapus saja. Aku pengen bisa Kembali ke ini. browser, Kebelet. kirim ke manifest. Itu mana? Bagian Itunya doang yang merah. bagian Nggak mau biru. headernya sampai bagian penutup section. Coba tanya-tanya sih. Kenapa dia nggak mau biru di PT? Coba. Control S. Tahu aku udah pusing. Kalau gua Kita tangannya harus takut jadi sudah bisa. Buat siapa yang dia akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menghapus div di bawah. Ini nggak ada isinya. Iya coba nih gua isiin. Ya gua isiin. Dia kagak Sampai ke masuk. atas. Allahu Akbar nih. Kita Gua isiin hapus apa sih ini. tadi? Suruh S apa? Coba nih. Kita kontrol F. Kita kembali ke prompt. Dolar habis itu Dia akan jadi seperti ini ini. get terus habis itu Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke footer PHP. Sini kita arahkan dia langsung masuk ke directory. Kita langsung menghapus. Di sini aku udah mengganti dia menjadi plugin. Lalu untuk headernya juga sama. Kita
kita arahkan dia ke plugin. Lalu kita save. Kita kembali ke Oke, dia sudah berubah, sudah menjadi seperti ini. Lalu kita kembali ke data mahasiswa PHP. Lalu di sini aku ini menghapus tag card headernya dari yang div pembuka sampai div penutup. Kita delete aja. Kita Ctrl S, lalu kita kembali lagi ke Chrome. Jadi dia hanya ada satu table aja, kita pakai yang table kedua. Selanjutnya kita akan menghapus ini data table with minimal. Di sini kita akan hapus di card header. Kita hapus aja. Kita Ctrl S, lalu kita kembali ke Chrome. Dia udah nggak ada. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian indeks PHP. Di sini aku mau ke atas, scroll ke atas. Di sini aku ingin menambahkan include baru. Sini aku akan memasukkan app call, lalu aku masukkan dia config PHP-nya agar saling terhubung. Kita tutup. Kita save. Selanjutnya di sini kita akan kembali ke data mahasiswa. Lalu untuk ininya kita akan menghapus saja. Di sini kita hapus saja. Kita sisakan satu data. Kita Ctrl S, kita kembali ke browser. Kita sisakan satu data di sini.
Lalu selanjutnya kita akan ke localhost php my admin. Lalu di sini aku akan new. Sini aku akan menambahkan data mahasiswa, table mahasiswa. Sini aku akan menambahkan ID, nama, name-nya di sini. Terus di sini aku akan menambahkan semester. Untuk tipenya aku pakai integer, terus di sini aku pakai varchar. Ini juga varchar, variabel karakter. Lalu di sini auto incrementnya kita checklist. Lalu untuk value-nya di sini aku 10, 30, sini 15. Di sini aku pakai 3 aja. Lalu setelah itu kita langsung save aja. Kalau kita lihat di sini datanya masih kosong, kita langsung ke SQL, lalu pilih insert. Kemudian kita isikan satu data saja. Untuk ID-nya kita kosongkan saja. Lalu untuk namanya ini kita ganti jadi di sini aku akan pakai Aldi aja. Aldi ini. Untuk name-nya aku mau pakai 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk semesternya aku pakai 1. Lalu kita go aja. Sini sudah ada. Ini udah muncul datanya. Lalu kita kembali ke script. Lalu selanjutnya di sini aku mau buat page-nya PHP query PHP query sama dengan kita sambungkan dia ke koneksi itu dia ada di dalam file autentifikasi. Ini aku select bintang from
mahasiswa lalu aku mau pakai while perulangannya while mahasiswa sama dengan MySQL fetch array query. Terus ini aku tambahkan tag pembuka kurung kurawal. Lalu tag penutup PHP. Lalu aku mau menambahkan dia di tag penutup TR. Tag penutup TR. Sini kita tambahkan MySQL query. Kita Ctrl F. Terus aku ingin ngecek sini muncul database-nya, lalu kita kembali ke sini. Sebelumnya aku udah Ctrl S dulu. Aku Ctrl S. Kita kembali ke Chrome. Oke, sudah muncul seperti ini. Lalu selanjutnya di sini aku akan mengubah jadi number. Terus di sini nama, di sini name, di sini aku tulis semester. Lalu di bawahnya aku tulis action. Lalu kita Ctrl S, kita balik lagi ke browser. Dia akan muncul seperti nomor, nama, name, semester, dan action. Sini aku udah buat seperti ini. Lalu kita ini kita copy aja, kita check dulu di bawah, kita ganti jadi
Lalu sini kita ganti jadi ini, lalu di sini jadi semester. Kita Ctrl S, lalu kita lihat di sini dia berubah apa enggak. Dia berubah, sudah menunjukkan database-nya, ada hasilnya. Lalu di sini aku tambahkan dia variabel nomor sekarang 0, dia dimulai dari 0. Lalu di sini kita tambahkan no. Lalu di TD kita tambahkan PHP echo variabelmu. Lalu kita Ctrl S, kita lihat ini sudah ada angkanya. Kemudian kita bisa tambahkan satu data lagi, insert. Ini kita kosongkan ID-nya. Lalu di sini namanya kita ganti jadi Anna. Lalu NIM-nya kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 8. Semesternya kita ganti jadi 2. Kita go. Lalu kita, dia sudah muncul ya. Lalu kita bisa membuka Excel, kita buka, dia tampil seperti ini, seperti apa yang ada di data. Lalu kita bisa buka PDF. Dia juga tampil seperti ini. Kita juga bisa seperti ini. Jadi guys, setelah itu aku membuka file autentifikasi .php, lalu aku tambahkan session, variabel session. Di sini aku tambahkan level. Di sini kosong. Kita kosongin dulu. Kita tambahkan super admin. Lalu kita buka file.
kita buka app, terus kita buka si sidebar PHP-nya. Lalu kita tambahkan dia PHP echo, tambahkan session, nama, lalu kita save, kita ke indeks PHP, kita tambahkan di sini session start, lalu kita Ctrl S, lihat kita masukkan admin 1 2 3 4 5. Jadi di sini nama usernya sudah muncul ya, dan kita akan menambahkan. Kemudian kita kembali ke VS Code. Di sini aku mau ke sidebar PHP. Lalu di sini aku ingin menambahkan si super adminnya. Ini kita copy aja, lalu kita kembali ke sidebar, kita taruh di sini di samping si nama. Kalau kita ingin menghubungkan suatu variabel, atau ini kan datanya string ya, kalau kita mau menghubungkan kita harus pakai titik. Ctrl V,
lalu kita save aja. Kita kembali ke browsernya. Di sini sudah muncul ya super admin. Lalu selanjutnya kita ke localhost phpMyAdmin. Lalu kita pilih yang TB user. Lalu kita ingin menambah data baru. Ini kan datanya baru 1 ya. Lalu kita pilih structure, lalu kita tambah di satu kolom setelah password, lalu kita go. Kita beri nama dia level. Tipenya kita pilih yang shortcut. Tipenya dia 6 saja. 6. Di sini kita akan tuliskan super admin dan operator. Kemudian kita save. Kemudian kita klik tabel usernya. Kita coba untuk buat SQL lagi. Kita klik insert. ID-nya kita kosongkan. Value kedua kita beri nama Harry. Untuk passwordnya kita tuliskan 12345. Dan levelnya adalah operator. Kita go. Kita lihat tabel usernya di sini udah ada 2.
Selanjutnya kita kembali ke VS Code. Di sini di autentifikasi kita tambahkan dia user sama dengan SQLi query array. Sorry, MySQL fetch lalu di bagian si nama ini kita ganti jadi user dia kita tulis nama sini sudah ganti dia jadi user level kita Ctrl S kita coba kembali ke halaman kedua. Di sini kita tulis P1 terus passwordnya 12345 kita login. Ini udah muncul ya